Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Nah, adapun topik yang akan kami bawakan yaitu mengelola kelas dan mengatasi perilaku kurang tepat atau misbehave pada peserta didik. Nah, sebelum kami menjelaskan materi tersebut, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rais, MP, selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Muhammad Raihan, Alia Roshida, Muhammad Wahyudi Ahmad, Alif Erlangga Ananta Erwin, saya sendiri Siti Nur Syafa, dan juga Sari Wulandari. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan materi tersebut. Baik, kali ini saya akan membahas tentang pengertian pengelolaan kelas. Menurut Amartya Sen dalam Supriyanto pada tahun 1999, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Wina Sanjaya bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah usaha sadar atau keterampilan seorang guru untuk menciptakan, mengatur, dan memelihara proses belajar mengajar untuk mewujudkan kondisi kelas yang optimal dan efektif. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sari Wulandari. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun guru. Adapun tujuan untuk siswa yang pertama adalah mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan kemarahan. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas-aktivitas kelas. Adapun tujuan pengelolaan kelas bagi guru yang pertama adalah mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pelajaran secara tepat dan baik. Kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensinya di dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. Yang terakhir, memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil atau ringan, serta memahami dan menguasai seperangkat kemungkinan strategi yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang berlebih-lebihan atau terus-menerus melawan di kelas. Baik, itulah materi mengenai tujuan pengelolaan kelas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Sari telah menjelaskan presentasi. Dan baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hambatan dalam pengelolaan kelas. Nah, ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor guru, yang kedua faktor peserta didik, yang ketiga faktor keluarga, yang terakhir faktor fasilitas. Nah, faktor guru itu guru yang otoriter, format belajar mengajar yang tidak bervariasi atau monoton, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru tentang peserta didik yang kurang. Nah, sedangkan tentang faktor peserta didik, yaitu kurangnya sadarnya siswa dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota suatu kelas atau suatu kelas dapat menjadi faktor utama penyebab masalah pengelolaan kelas.
Yang ketiga itu faktor keluarga. Tidak tertib, tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang berlebihan ataupun terlalu dikekang merupakan latar belakang yang menyebabkan siswa melanggar disiplin kelas. Nah, yang terakhir itu faktor fasilitas. Peserta didik terlalu banyak, besar dan kecilnya kelas tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Ketersediaan alat yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkannya. Nah, perilaku kurang tepat pada peserta didik. Misbehavior secara umum dapat didefinisikan sebagai perilaku sosial peserta didik yang dinilai tidak tepat pada suatu situasi tertentu di mana perilaku tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran. Menurut Levin dan Nolan 1996, beberapa perilaku misbehavior secara umum sering dilakukan oleh siswa atau peserta didik, yaitu interupsi verbal seperti bicara, bersenandung, tertawa, berbisik-bisik. Perilaku misbehavior ini tersebut dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar yang dapat merugikan diri sendiri maupun siswa lain. Nah, selanjutnya presentasi saya akan serahkan kepada salah satu anggota saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi perilaku kurang tepat pada peserta didik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mengatasi perilaku siswa yang kurang tepat atau misbehavior di dalam kelas. Yaitu yang pertama, merencanakan beragam metode mengajar. Sebelum mengajar, guru atau pendidik harus mempersiapkan berbagai metode belajar yang bervariatif agar dapat membuat kelas menjadi menyenangkan sehingga siswa akan senang saat pembelajaran di kelas berlangsung dan mengurangi sikapnya yang sulit untuk diatur. Kemudian yang kedua, fokus pada perilaku positif murid. Sebagai pendidik, terkadang kita hanya terlalu fokus pada perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa dan mengabaikan perilaku positifnya. Bisa saja saat di kelas siswa atau peserta didik sulit untuk diatur, namun di sisi lain, peserta didik tersebut rajin untuk mengerjakan tugas. Maka sekali-kali pendidik perlu untuk memuji perilaku baik peserta didik sehingga peserta didik akan merasa senang setiap mendapat pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahidi Ahmad akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Cara mengatasi perilaku kurang tepat pada peserta didik. 5. Berkoordinasi dengan orang tua siswa. Dalam hal ini dibutuhkan adanya koordinasi dengan pihak orang tua. Guru harus rutin mengadakan pertemuan sehingga mengetahui perkembangan yang terjadi pada siswa, mulai dari perilaku siswa di rumah, lingkungan pertemanan, kebiasaan siswa, dan sebagainya. Kesimpulan, pengelolaan kelas adalah usaha sadar atau keterampilan seorang guru untuk menciptakan, mengatur, dan memelihara proses belajar mengajar untuk mewujudkan kondisi kelas yang optimal dan efektif. Salah satu ancaman yang menghambat dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif adalah perilaku kurang tepat pada peserta didik atau misbehavior. Misbehavior secara umum dapat didefinisikan sebagai perilaku sosial peserta didik yang dinilai tidak tepat pada suatu situasi tertentu, di mana perilaku tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran seperti berbicara, bersenandung, tertawa terbahak-bahak, berbisik-bisik pada saat pembelajaran berlangsung. Adapun cara yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mengatasi perilaku siswa yang kurang tepat, misbehavior di dalam kelas, yaitu merencanakan beragam metode mengajar, fokus pada perilaku positif murid, belajar mendengar murid, memberi punishment, dan melakukan koordinasi dengan orang tua siswa. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.